Assalamualaikum. Semangat pagi para pecinta film action box office Hollywood. Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Extraction 2. Film yang menceritakan tentang aksi heroik seorang prajurit bayaran dalam melakukan misi penyelamatan terhadap seorang adik ipar dan kedua anaknya yang disekap oleh suaminya dalam penjara. Film ini dibintangi oleh aktor tampan idola para kaum hawa, Chris Hemsworth. Dan film ini dirilis pada tahun 2023. Sebelum nonton, jangan lupa dukung channel saya Ranasid Ramli dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Adegan awal memperlihatkan seorang prajurit bayaran yang bernama Tyler Rake tertembak pada saat dia menyelesaikan misi penyelamatan terhadap dua orang wartawan di Kongo. Dia terjatuh ke dalam sungai dalam kondisi terluka parah. Beruntungnya, ada seorang bocah perempuan yang menemukannya saat dia terdampar di pinggir sungai. Lalu prajurit lain pun datang menyelamatkannya. Dia pun dievakuasi segera menuju rumah sakit. Alhasil dia pun selamat. Saat dia dirawat di rumah sakit, rekan setimnya Nick menemaninya sampai dia siuman. Setelah dia sadar, Nick berusaha membantunya dalam proses pemulihan kembali tubuhnya. Di lain tempat, di kota Kojori, Georgia, terlihat seorang mafia besar gembong narkoba yang bernama Jurap mendapat laporan dari pamannya bahwa hukuman penjara adiknya David Radiani ditambah 10 tahun lagi karena dia telah membunuh agen DIA dengan melemparnya dari atap. Mendengar hal itu, dia pun sangat marah dan mengundang seorang gubernur yang menandatangani keputusan itu ke rumahnya. Gubernur itu pun dibunuhnya, lalu menguburkannya di lubang yang telah dia siapkan sebelumnya. Scene berpindah di rumah sakit, di mana terlihat kondisi Tyler telah pulih dan diizinkan oleh dokter untuk pulang ke rumahnya. Dia dijemput oleh dua rekan timnya, yaitu Nick dan Yates. Dan Tyler diantar oleh mereka ke rumah baru yang sebelumnya telah mereka siapkan untuk Tyler. Dia pun menjalani hari-harinya seperti biasa dengan kegiatan memancing, menonton, serta membersihkan rumah sembari memulihkan kembali tubuhnya yang belum sembuh total. Dia pun membuka laptopnya untuk menonton kembali video kenangan istri dan anaknya. Scene berpindah di sel penjara Georgia. Terlihat David menghampiri istri dan anaknya yang dia sekap di ruang sel lainnya. Mereka pun berbincang-bincang tipis. Tiba-tiba, David tersulut emosi lalu menampar istrinya. Istrinya meminta kepadanya untuk membiarkan mereka dibebaskan dari sel itu, karena dia tidak menginginkan putranya terkontaminasi menjadi kelompok Nagazi seperti keluarga mereka. David pun keluar meninggalkan sel istrinya. Keesokan paginya, saat Tyler pulang dari kota, terlihat ada seorang tamu bernama Alcott yang menunggunya di rumah. Alcott menawarkan pekerjaan baru untuknya. Meski bayarannya cukup besar, namun dia menolak pekerjaan itu. Namun saat Alcott menyebut nama Mia, mantan istrinya yang mengutusnya, Tyler pun mempertimbangkan misi tersebut. Tyler pun menanyakan misi apa yang harus dia lakukan. Alcott pun mulai menjelaskan misinya. Misinya adalah membebaskan saudara perempuan Mia dan dua orang anaknya yang disekap oleh suaminya dalam penjara, dan tidak mudah membebaskan mereka karena suaminya David Radiani adalah seorang mafia gembong narkoba terbesar di negara Georgia yang telah berhasil membangun kerajaan bisnis narkoboy miliaran dolar dan menyebut diri mereka sebagai kelompok Nagazi.
Keduanya diasuh begitu keras dalam kondisi perang. Mereka harus kabur dari negaranya Georgi menuju Armenia karena perang negara. Mereka di sana diasuh oleh pamannya Avandil begitu keras. Saat usia dewasa, mereka menjadi penjahat. Mereka menjual narkoba dan menjadi pembunuh bayaran. Saat mereka kembali ke Georgi, mereka seperti pahlawan karena telah berhasil merekrut dan membangun kelompok organisasi yang begitu besar dan kuat yang mereka sebut dengan Nagazi. Bahkan para politikus dan negara pun mereka kuasai. Alcott pun tidak lupa mengingatkan kepada Tyler ketika dia masuk penjara untuk menjemput targetnya, maka masuklah secara diam-diam. Karena jika David tahu keluarganya dibawa, maka kakaknya Jurat dengan pasukan Nagazinya akan memburu dirinya sampai ke dasar bumi sekalipun. Tyler pun tertantang mendengar hal itu. Esokan harinya, Tyler menelpon Nick untuk mengabarkan mengenai pekerjaan baru tersebut. Meski berat, Nick pun mengikuti misi tersebut. Lalu terlihat Tyler mulai berlatih dan menstabilkan kembali stamina serta kekuatan tubuhnya. Dengan penuh semangat, dia melatih fisik dan ototnya yang kaku selama 9 bulan tidak beraktivitas. Tyler dan timnya mulai melaksanakan misi tersebut. Salah seorang sipir penjara memberikan tanda kode di tembok agar Tyler mudah masuk ke ruangan sel targetnya. Mereka pun mulai masuk ke area penjara. Tyler pun masuk ke dalam ruangan sel mengikuti petunjuk yang ditulis oleh sipir sebelumnya. Dia pun berhasil masuk ke ruang sel dan bertemu dengan target. Mereka pun siap-siap untuk bergegas kabur dari sel itu. Saat mereka hendak berjalan melewati selnya David, tanpa sengaja boneka anak perempuannya terjatuh dan bersuara. David pun terbangun dan memberikan kode kepada seluruh penghuni penjara. Suasana penjara berubah menjadi riuh gemuruh. Tyler tetap terus berjalan menuntun targetnya untuk mencari jalan keluar. Suasana makin ramai. Dia membobol pintu yang lain, tapi naasnya dia bertemu dengan para tahanan lain. Dia pun harus bertarung dengan para napi di situ. Karena jumlahnya terlalu banyak, dia cukup kewalahan menghadapi napi-napi itu. Dia pun meledakkan kembali pintu selnya. Mereka pun berlari mencari jalan keluar. Berkat arahan Jazz melalui earphone, Tyler berhasil menemukan lubang untuk mereka keluar. Di saat Tyler mengeluarkan mereka, tiba-tiba David datang menyerangnya secara brutal. Tyler sempat terpojok, namun dia mampu mengembalikan keadaan untuk menyerang balik si David. Mereka pun bertarung. Jadi jual beli pukulan yang begitu sengit. Dalam pertarungan tersebut, Tyler berhasil melumpuhkan dan membunuh si David. Mengetahui David telah tewas, suasana penjara semakin riuh dan mencekam. Para napi semakin ribut dan brutal. Tyler dan Kate Van berlari dari kejaran para napi yang mengamuk. Sementara di luar sana, Nick dan Yas berhasil mengamankan kedua anaknya di atas mobil. Suasana penjara di dalam semakin panas dan mencekam. Napi menyerang para sipir-sipir penjara. Tyler dan Kevin terjebak di keramaian itu. Mereka pun harus bertarung dengan para napi itu untuk bisa menuju pintu keluarnya. Satu persatu, Tyler lumpuhkan para napi itu. Dia sempat kewalahan menghadapi napi yang begitu banyak. Dengan semangat pejuangnya, dia pun bangkit kembali dan melawan para napi-napi itu. Tidak berselang lama, Nick datang menjebol pintu keluarnya. Mereka pun berhasil keluar dan masuk ke dalam mobil. Di saat mereka keluar kabur dari area penjara, pasukan Nagazi mengejar mereka secara brutal. Mereka menyerang dan menembaki mobil Tyler bertubi-tubi. Mereka dihadang dan diserang dari berbagai arah. Musuh semakin ganas memburu mereka. Apalagi mereka sudah tahu kalau David, ketua mereka, telah tewas. Mobilnya Tyler terkena tembakan rudal. Dari kejadian itu, tangan anak perempuannya terluka parah. Mereka pun berlari menuju kereta api. Dan musuh tetap mengejar dan menembaki mereka bertubi-tubi. Mereka pun sampai ke dalam gerbong kereta. Tidak berhenti sampai di situ.
musuh masih tetap mengejar dan menyerang mereka dengan helikopternya. Kereta mereka ditembaki dengan rudalnya. Tyler berusaha menyerang balik mereka. Satu heli berhasil dia lumpuhkan. Tidak berselang lama, heli lain datang ikut menyerang dan menembaki lagi mereka dengan brutal. Dan heli itu berhasil menurunkan pasukan Nagazi di bawah kereta. Musuh-musuh itu pun memburu Tyler dan kawan-kawan di dalam kereta. Di dalam kabin masinis, Nick bertemu dan bertarung dengan para musuh itu. Meski kewalahan, namun dia mampu melumpuhkan musuh itu satu persatu. Di gerbong lain, Tyler bertemu dan bertarung dengan 3 musuh sekaligus. Dengan mudahnya, para musuh itu mampu dia lumpuhkan. Tak berselang lama, Tyler berlari menuju kabin masinis untuk mengecek kondisi pacarnya Nick. Alhasil, Nick pun selamat. Belum sempat bernapas, kembali heli musuh menyerang dan menembaki mereka secara brutal. Tyler pun naik ke atas atap kereta untuk menyerang balik heli tersebut. Alhasil, heli itu pun hancur. Dan naasnya, rem kereta api itu blong. Di penghujung jalan, kereta itu pun jatuh terbanting bolak-balik. Syukurnya, mereka semuanya selamat. Di lain tempat, terlihat Jurap begitu marah dan terpukul atas kematian adiknya. Dia pun bertekad akan mencari dan memburu pelaku itu ke seluruh penjuru dunia. Kembali ke Tyler tadi, di mana Tyler sedang mengarahkan rombongan untuk naik ke atas kapal. Pada saat naik ke atas kapal, Sandro uring-uringan marah dan mengamuk terhadap Tyler karena mengetahui ayahnya telah tewas dibunuh Tyler. Tyler berusaha menjelaskan kepadanya serta menenangkannya, namun Sandro masih tetap kesal. Scene berpindah ke ruangan mayat. Terlihat Jurap meratap dan menangis di depan mayat adiknya, sembari mengingat kembali memori masa kecil mereka. Dengan kesal dia memukul-mukul mayat adiknya, berharap dia hidup kembali. Di atas pesawat, Yas menelpon tim lainnya untuk bersiap-siap menjemput mereka di bandara. Di saat Yas meninggalkan kursinya, Sandro mengambil handphonenya Yas. Tanpa berpikir panjang, Sandro pun menghubungi pamannya Jurap untuk memberitahu pelaku pembunuh ayahnya, sekaligus posisi keberadaan mereka saat ini. Sesampainya di kota Vienna, Austria, mereka pun langsung menuju hotel untuk mengamankan Kate Van dan anak-anaknya untuk sementara waktu, sembari membuatkan paspor baru untuk mereka. Lalu Nick pun menghampiri Kate Van dan anaknya untuk memberikan makanan sekaligus memberikan support dan pujian terhadap si kecil. Di lain sisi, Sandro mendatangi Tyler untuk membicarakan alasan Tyler membunuh ayahnya. Lalu Tyler pun berusaha menjelaskan bahwa dia hanya berusaha bela diri dalam perkelahian itu. Di saat ayahnya hendak ingin membunuh ibunya, dengan terpaksa dia melumpuhkan ayahnya. Di lain tempat, terlihat Jurap sedang mengumpulkan pasukan Nagazinya, sekaligus memberikan arahan untuk mempersiapkan semua kebutuhan dalam misi memburu Tyler dan timnya. Lalu pamannya menghampiri dan memberikan sedikit nasihat kepadanya, agar tidak mengikuti hawa nafsu dan mengorbankan banyak nyawa dalam misi ini, karena masih ada hal penting lain yang harus mereka urus. Namun dia tidak peduli dan tetap ngotot untuk mencari pembunuh adiknya. Kembali ke Tyler yang mendatangi Sandro di luar balkon dan sedikit menceritakan kisah mendiang anaknya yang meninggal saat dia melakukan sebuah misi di Afghanistan. Lalu dia pun menjelaskan tujuan ibunya melakukan semua ini adalah demi kebaikan masa depan mereka, supaya mereka keluar dari lingkaran mental penjahat kelompok Nagazi. Dan tiba-tiba Sandro meminta maaf kepadanya karena sudah terlanjur memberikan info kepada pamannya Jurap tentang posisi keberadaan mereka. Tyler pun kaget mendengar hal itu. Tak berselang lama, terlihat sebuah helikopter pasukan Nagazi menuju hotel tersebut. Mereka pun bergegas untuk siap-siap keluar dari hotel tersebut. Rupanya, hotel tersebut telah dikepung oleh pasukan Nagazi dari berbagai arah. Lalu tanpa sengaja, Kate Van memergoki Sandro anaknya yang sedang berkomunikasi dengan Jurap. Dia pun memarahi ulah konyol anaknya tersebut. Tiba-tiba, pasukan Nagazi menembaki mereka dengan brutal dari atas helikopter. Mereka berusaha berlindung dari tembakan itu di balik meja. Saat Tyler ingin menyerang balik, mereka pun menghindar kabur. Posisi Tyler dan tim dalam kondisi terjepit.
mereka diserang dan dihadang oleh musuh dari udara maupun darat. Mereka pun terpaksa turun ke basement untuk menuju mobilnya. Di saat mereka masuk ke dalam mobil, Sandro kabur dari mereka dan berlari menemui pamannya Jurap. Yas pun berusaha mengejar Sandro. Di luar tempat parkir hotel, terlihat pasukan Nagashi menyerang dan menembaki mobil para polisi dengan brutal. Sementara di dalam basement, pasukan Nagashi menghadang dan menembaki mobil mereka tanpa ampun. Di lain sisi, Sandro berlari menuju mobilnya Jurap. Yas berusaha mengejar untuk menghentikan perbuatan konyol Sandro. Jurap berhasil membujuk Sandro untuk naik ke atas mobilnya. Di saat yang sama pula, mereka menembaki mobil Nick dengan rudal. Bersyukurnya, Nick masih selamat. Lalu terjadilah baku tembak yang cukup sengit antara mereka. Nick berhasil melumpuhkan satu orang pasukan musuh. Kembali ke tempat Tyler, dua pasukan musuh sedang mendekati mobilnya. Tyler berhasil melumpuhkannya dari arah belakang. Mereka pun bertarung dengan begitu epic. Dua pasukan musuh itu pun berhasil dia lumpuhkan. Lalu Tyler melaju berusaha untuk menemui Nick dan Yas. Namun mobil mereka ditembaki musuh dengan rudal. Tyler pun keluar dari mobil itu untuk menyerang balik mereka. Di saat yang sama pula, pasukan heli polisi datang menyerang pasukan Nagashi. Tapi naasnya, heli tersebut berhasil dilumpuhkan oleh Jurap dengan rudalnya. Lalu musuh berhasil menggiring Tyler dan kawan-kawan untuk naik ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas, Nick dan Yas menyerang pasukan Nagashi yang sudah standby menunggu mereka dari tadi. Mereka pun bertempur dan bertarung habis-habisan. Saat Tyler tiba di lantai atas, dia diserang oleh pasukan musuh dengan brutal. Lalu Tyler meminta bantuan kepada Yas untuk menjemput mereka. Dan saat Yas menuju ke sana, dia dihadang dan diserang pasukan musuh. Dia pun terluka. Sementara di lantai atas, Nick masih sibuk bertarung dengan pasukan Nagashi. Dia digeruduk sampai terjatuh di atap kaca sampai tak sadarkan diri. Melihat Nick yang hampir ingin jatuh, Tyler pun panik dan berusaha menyelamatkan Nick. Dia pun tergantung memegangi tangannya Nick. Naasnya, di saat itu pula, Jurap datang menghampirinya dan menembaki tangannya Tyler. Pada saat dia ingin menghabisi Tyler, Nick berhasil menembaki atap kaca tersebut. Jurap pun ikut tergantung. Lalu Tyler pun melempar Nick menembus kaca lantai lainnya. Di dalam ruangan, terlihat pasukan musuh mengejar dan ingin menghabisi Kate Van. Beruntungnya, Nick hadir tepat waktu dan menghabisi musuh tersebut. Kembali ke Tyler dan Jurap tadi, mereka berdua pun bertarung di atap kaca. Tiba-tiba, kaca tersebut pecah. Jurap pun jatuh tak sadarkan diri. Ketika mereka berhasil sampai di lantai atas untuk naik ke atas heli, Jurap berhasil menembaki Yas. Lalu Tyler datang menolongnya dan berhasil membawanya ke atas helikopter. Mereka pun kabur. Namun dalam perjalanan, nyawa Yas tak bisa tertolong. Dia pun tewas. Sesampainya di rumah, Nick membersihkan mayat adiknya Yas. Lalu Tyler pun menghampiri dan berusaha menghiburnya. Tidak berselang lama, sebuah mobil hitam mendatangi rumah mereka. Rupanya tamu itu adalah Mia, mantan istrinya Tyler sekaligus bos yang menyuruh mereka untuk melakukan misi tersebut. Mia pun bertemu dan memeluk adiknya. Scene berpindah di tempat landasan pesawat. Terlihat paman Aftandil mendatangi Jurap yang sedang makan. Mereka pun berbincang-bincang. Mendengar ocehan tak penting pamannya yang berusaha menyudutkannya, dia pun membunuh pamannya. Aftandil pun tewas. Sandro begitu tercengang melihat hal itu. Berpindah ke rumah Tyler, terlihat Mia mendatangi Tyler di ruang dapur. Lalu Mia memberikan ucapan terima kasih atas bantuannya yang telah membebaskan adiknya Kate. Dan pada momen ini juga, Tyler berusaha menjelaskan alasan dia meninggalkan Mia dan anaknya dulu. Sementara Mia dan anaknya benar-benar sangat membutuhkan dia pada saat itu. Tyler sangat menyesali perbuatannya itu. Lalu Tyler meminta maaf kepada Mia. Tidak berselang lama, dia mendapat telepon dari Jurap yang menantangnya untuk menyelesaikan apa yang mereka sudah mulai.
Lalu Tyler pun menuju gudang senjatanya untuk mempersiapkan semua alat perangnya. Tyler pun bergegas menuju tempatnya Jurap. Sesampainya di tempat Jurap, tanpa pikir lama, Tyler pun menembaki dan menghancurkan pesawat dan mobil-mobilnya Jurap supaya mereka tidak bisa kabur dari tempat itu. Dia pun bertarung dan berhasil melumpuhkan satu orang musuh. Dalam pertarungan itu, dia terkena tembakan. Di lain sisi terlihat Jurap membawa Sandro menuju gereja tua. Lalu Tyler pun mencarinya dan masuk ke dalam gereja itu. Ketika mereka bertemu, Jurap berhasil mengintimidasi Tyler dengan memasang rompi bom di tubuhnya Sandro. Tyler berusaha melakukan negosiasi dengan Jurap untuk membebaskan Sandro. Berhubung ini adalah urusan mereka, jangan libatkan anak kecil dalam permasalahan mereka. Lalu Jurap menyuruh Sandro untuk mengambil pistol di tangannya Tyler. Jurap menyuruh Sandro untuk menembaki kepala pembunuh ayahnya. Tyler hanya bisa pasrah dalam kondisi ini. Namun Sandro merasa kasihan dan takut melakukan hal itu. Dia pun menurunkan kembali pistolnya. Di saat Jurap ingin menghabisi Tyler, tiba-tiba Nick datang dari arah belakang. Jurap pun menyadari kehadiran Nick. Balik dia menyandra si Sandro. Dia pun panik. Lalu Tyler memberikan kode kepada Sandro untuk membanting Jurap. Sandro pun berhasil bebas dari cengkramannya. Lalu mereka pun saling tembak dan bertarung habis-habisan. Mereka berdua pun kewalahan dalam pertarungan itu. Di saat Jurap merayap untuk mengambil sebuah pistol, Tyler mengambil pisau dan menikam tubuhnya Jurap berkali-kali. Lalu Tyler menikam dadanya dan Tyler menembak kepalanya. Jurap pun tewas. Sesaat kemudian, polisi datang dan menangkap mereka. Tyler dan Nick ditempatkan di penjara yang berbeda. Lalu Tyler ingin dibawa pindah ke penjara lain. Ternyata Tyler diajak untuk bertemu dengan Alcott. Alcott pun berjanji akan membebaskan dia saat ini juga, asalkan dia mau menerima lagi pekerjaan baru. Tyler pun menerima misi tersebut. Dengan catatan, Nick harus dibebaskan juga. Nick pun hadir di saat itu juga. Film pun berakhir. Terima kasih teman-teman sudah menonton alur cerita filmnya. Semoga kalian senang dan terhibur. Jangan lupa dukung channel YouTube Anasid Ramli. Like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.